single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, gimana? Pekerjaan di rumah sudah selesai semua? Apa belum ibu-ibu? Belum ada yang belum Ibu. Repot, belum, Pak. ibu. Iya. Berarti nanti setelah dari pertemuan ini ibu lanjutkan pekerjaan yang di rumah dia yang masih tertunda atau yang masih belum selesai, misal mencuci, belum dicuci bajunya ternyata baru direndam, nanti di rumah diteruskan ini dilanjutkan pekerjaannya ibu-ibu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penelantaran dan eksploitasi anak. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu itu tentang penelantaran ibu-ibu. Penelantaran. Ada yang tahu apa tidak? Penelantaran itu apa? Ibu-ibu semuanya? Apa ya? Rambut kan Pak? Dibiarin gitu bukan Pak? Ya dibiarin ibu. Dibiarin gimana maksudnya ibu? Dibiarin itu gimana maksudnya? Nggak diurus gitu sama. Iya, itu secara garis besar kayak gitu ibu-ibu. Jadi orang tuanya itu tidak mengurusi anaknya. Gitu ya? Itu namanya penelantaran. Nah, secara itunya secara harfiahnya atau secara hakikatnya itu artinya penelantaran itu orang tuanya itu tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya orang tuanya kepada anaknya itu. Dia itu orang tuanya tidak memenuhi kewajibannya kepada anaknya, tidak memenuhi kebutuhan dasar anaknya. Nah, itu yang namanya penelantaran ibu-ibu. Nah, sekarang coba dibuka buku pintarnya halaman 33 Bu. Nah, di situ ada bacaan atau berita tentang tasrifin. Nah, sekarang saya akan menunjuk beberapa ibu-ibu agar bisa atau agar membaca beritanya secara keras ya ibu-ibu. Iya Pak. Nah, saya tunjuk ibu-ibu. Bu Siska, coba Bu Siska. Kisah Tasfirin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Jakarta. Jauh di sebuah dusun di Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, Tasfirin, 12 tahun bocah tanggung dari dusun pesawahan harus hidup sendiri dan mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya, Dandi 9 tahun, Rianti 7 tahun, dan Dario 5 tahun. Tasfirin harus bersawah agar adik-adiknya tetap bisa makan. Iya. Itu baru paragraf 1 ya ibu-ibu. Nah ibu, ternyata ibu Siska membacanya udah lancar sekali ya ibu-ibu. Iya, alhamdulillah Pak. Lulusan SMP Pak. Alhamdulillah lulusan SMP, tapi ternyata membacanya lancar sekali. Yang lain gimana ibu-ibu? Coba saya ingin menunjuk lagi ya yang lain. Coba dari Ibu Uzi. Bu Uzi gimana coba? Dilanjutkan nih Pak. Ibu lanjutkan. Dari yang mana Pak? Yang itu yang hampir setiap hari. Oh iya. Hampir setiap hari Tasrifin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Para tetangga sekitar yang simpati dengan kehendak Tasrifin pun kadang sering membantu memberikan nasi maupun rokok bagi bocah-bocah tersebut. Tak jarang mereka hanya makan nasi seadanya namun tanpa nikmat. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang, kadang sehari bisa mendapatkan 30 sampai 40 ribu sehari. Itu beli beras dan sayur, sisanya untuk jajan adik. Jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasrifin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya, dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola depan rumahnya. Sampun Pak. Iya Bu,
Ibu, terima kasih Ibu. Ibu Usi sama Ibu Siska nggih. Nggih, Pak. Terima kasih Ibu. Nah, itu tadi bacaan sedikit atau kisah sedikit tentang Tasripin Ibu-ibu. Nah, Tasripin ternyata dia itu hidupnya sendirian, tidak diurusi sama orang tuanya. Hidup sendiri dengan adik-adiknya, tiga-adiknya. Dia itu kakak yang mengurusi semua adik-adiknya. Tiga adik-adiknya itu yang mengurusi kebutuhannya siapa? Tasripin. Nah, itu Ibu. Dia itu pagi ke jam 7 pulang jam 12 siang untuk apa? Mencari uang. Di mana tadi? Di mana? Di sawah. Dan yang mencucikan bajunya, yang menyapu, yang memandikan adiknya itu semuanya dilakukan oleh Tasripin. Ibunya ternyata sudah meninggal karena bencana tanah longsor. Dan kakaknya dan siapa tadi? Ayahnya itu di mana? Kerja di Kalimantan. Iya. Jadi itu contoh penelantaran anak yang kita bisa ambil hikmahnya dari seorang anak yang bernama Tasripin. Ternyata Ibu-ibu. Nah, setelah ini nanti baca lagi Ibu-ibu setelah ini. Tapi nanti buat PR Ibu-ibu di rumah nanti baca lagi apa tentang penelantaran selain Tasripin. Jika ada bacaan seperti itu Ibu-ibu cari di rumah. Nanti pertemuan bulan depan diceritakan kalian itu ibu-ibu itu semuanya dapatnya ceritanya tentang apa. Jadi buat pembelajaran kita semua saja nanti agar kita semua tidak melakukan penelantaran terhadap anak. Terima kasih sudah mau berkumpul dalam pertemuan kelompok ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari ibu-ibu bapak-bapak. Terima kasih. Nanti dilanjut pekerjaannya tadi yang masih tertunda, yang masih belum selesai di rumah, diselesaikan dulu. Nanti pegang pekerjaan yang lain Ibu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam